Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Istiqomah dengan NIM 196005 dari STKIP PGRI Jombang, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang medan dan komponen makna. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk mengajukan tugas UTS mata kuliah semantik yang diampu oleh Ibu Dr. Eva Eridia, MPD. Langsung saja ya. Pendahuluan. Kata atau leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok tertentu berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata itu. Contohnya, kata kuning, merah, hijau, biru, dan ungu berada dalam satu kelompok, yaitu kelompok warna. Setiap kata atau leksem dapat pula dianalisis unsur-unsur maknanya untuk mengetahui perbedaan makna antara kata tersebut dengan kata lainnya yang berada dalam satu kelompok. Misalnya, kata mayat dan bangkai. Mayat yang memiliki unsur makna manusia, sedangkan bangkai memiliki unsur makna manusia juga. Kata yang berada dalam satu kelompok lazim dinamai kata-kata yang berada dalam satu medan makna atau satu medan leksikal. Sedangkan usaha untuk menganalisis kata atau leksem atau unsur-unsur makna yang dimilikinya disebut analisis komponen makna atau analisis ciri-ciri makna atau analisis ciri-ciri leksikal. Materi yang pertama adalah medan makna. Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta. Misalnya, nama-nama warna, perabot rumah tangga, perkerabatan, atau yang masing-masing merupakan satu medan makna. Banyaknya unsur leksikal dalam satu medan makna antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain tidak sama besarnya karena berkaitan erat dengan sistem budaya masyarakat pemilik bahasa itu. Misalnya istilah perkerabatan. Saya kutip dari buku Cair tahun 2002 nomor 112. Kata dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama golongan kolokasi dan yang kedua adalah golongan set. Yang pertama, golongan kolokasi. Kolokasi berasal dari bahasa Latin colloco yang berarti ada di tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau leksikal itu. Misalnya, kalimat tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Nah, dari sini kita dapat kata-kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolokasi, satu lingkungan yang sama, yaitu pembicaraan mengenai laut. Yang kedua adalah golongan set. Kalau kolokasi tadi menunjuk pada hubungan sintakmatik karena sifatnya linier, kalau kelompok set ini menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set dapat saling menggantikan. Pengelompokan kata berdasarkan kolokasi dan set dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teori medan makna. Meskipun makna unsur-unsur leksikal itu sering bertumpang tindih dan batasan-batasannya seringkali menjadi kabur. Selain itu, pengelompokan ini juga kurang memperhatikan perbedaan antara makna denotasi dan makna konotasi, antara makna dasar dan dari satu kata atau kalimat. Kata yang berada dalam satu set dengan kata remaja dan majemuk. Ada kata bayi, kata kanak-kanak, remaja, dewasa, manula, dingin, sejuk, hangat, panas, dan terik. Yang kedua adalah komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa
Setiap kata atau unsur leksikal terdiri satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Analisis komponen makna dapat dilakukan terhadap kata-kata dengan menggunakan komponen makna sampai komponen makna yang sekecil-kecilnya. Mencari perbedaan komponen makna dapat menggunakan tanda plus yang artinya memiliki komponen makna dan tanda minus yang artinya tidak memiliki komponen makna. Misalnya, kata ayah dan ibu mengandung makna atau unsur makna, makna kata dengan yang lainnya. Misal, ayah dan ibu, becak dan bemo. KUBI, kuda, binatang, menyusui, yang berkuku satu dan bisa dipelihara untuk kendaraan. Contoh, benda, bernyawa memiliki komponen makna. Bertulang belakang memiliki komponen makna dan tidak memiliki komponen makna. Yang berkaki 4 memiliki komponen makna dan tidak. Sedangkan reptil dan manusia memiliki komponen makna. Kadal, kucing, orang, monyet. Analisis biner ini dapat digunakan untuk bersinonim. Misal, kandang, pondok, huma, gubuk, istana, keratin, persinggahan, dangau, sangkar, dan lain-lain. 3 hal yang berkaitan dengan analisis biner. Ada pasangan kata yang salah satunya bersifat netral atau umum, yang lainnya khusus. Yang kedua ada kata atau unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya, berdiri dengan duduk, rebah, tidur, jongkok, berbaring. Yang ketiga adalah sering sukar mengatur ciri semantik secara bertingkat, mana yang umum dan mana yang khusus. Analisis komponen makna. Untuk menemukan komposisi unsur-unsur kandungan makna yang perlu mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama adalah pilihlah seperangkat kata yang secara intuitif kita pikirkan dan mempunyai hubungan. Yang kedua adalah temukan analogi-analogi di dalamnya. Yang ketiga, cirikanlah komponen-komponen semantik atau komposisi semantik atas dasar analogi tadi. Yang keempat adalah analisis komponen makna ini amat sangat berguna untuk penelitian sosiolinguistik dan antropologi linguistik. Komponen makna yang pertama adalah kata insan, yang kedua adalah kata dewasa, yang ketiga jantan, yang keempat kawin. Ayah, komponen makna pada insan memiliki komponen makna. Ayah, pada komponen makna dewasa memiliki komponen makna. Ayah, pada komponen makna jantan memiliki komponen makna. Ayah, pada komponen makna kawin memiliki komponen makna. Yang kedua adalah ibu. Ibu, pada komponen makna insan memiliki komponen makna. Ibu, pada komponen dewasa memiliki komponen makna. Sedangkan ibu pada komponen makna jantan tidak memiliki komponen makna. Ibu pada komponen makna kawin memiliki komponen makna. Nah, perbedaan makna ayah dan ibu hanyalah pada ciri-ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Manfaat analisis komponen. Analisis komponen makna ini dapat dimanfaatkan untuk mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Misalnya, kata ayah dan kata bapak adalah dua buah kata yang bersinonim dalam bahasa Indonesia. Walaupun bersinonim, tetapi ada perbedaan maknanya. Nah, komponen makna manusia dewasa, sapaan kepada orang tua laki-laki, sapaan kepada orang yang dihormati. Ayah, komponen makna manusia dewasa, sapaan kepada orang tua laki-laki memiliki komponen makna. Sedangkan ayah pada komponen makna sapaan kepada orang yang dihormati tidak memiliki komponen makna. Pada bapak pada komponen makna manusia dewasa, sapaan kepada orang tua laki-laki, sapaan kepada orang
yang dihormati itu semuanya memiliki komponen makna. Maka dengan demikian Anda bisa melihat perbedaan makna kata ayah dan bapak yang hakiki. Nah, untuk contoh lain adalah dari kata kami menghadap Bapak Gubernur Alek Nurdin di kantornya. Komponen makna lanjutan. Analisis mengandalkan setiap unsur leksikal memiliki atau tidak memiliki suatu ciri yang membedakannya dengan unsur yang lain. Konsep analisis dua-dua biner untuk membedakan makna kata dengan kesimpulannya. Dari pengamatan terhadap data atau unsur-unsur leksikal, ada 3 yang perlu dikemukakan sehubungan dengan analisis biner tersebut. Yakni, yang pertama adalah 1. Ada pasangan kata yang salah satunya daripadanya lebih bersifat netral atau umum, sedangkan yang lain bersifat khusus. Misalnya, pasangan kata mahasiswa dan mahasiswi. Kata mahasiswa lebih bersifat umum dan netral karena dapat termasuk pria dan wanita. Sebaliknya, kata mahasiswi lebih bersifat khusus karena hanya mengenai wanita. Yang kedua, ada kata unsur leksikal yang sukar dicari pasangannya. Karena memang mungkin tidak ada, tetapi ada juga yang mempunyai pasangan lebih dari 1. Contoh kata atau unsur leksikal yang pasangannya lebih dari 1 adalah kata berdiri. Kata berdiri bukan hanya dipertentangkan dengan kata duduk, tetapi dapat juga dengan kata tiarap, rebah, tidur, jongkok, dan berbaring. Nah, yang ketiga adalah sukar mengatur ciri-ciri semantik, itu secara bertingkat, yang mana lebih bersifat umum dan mana yang lebih bersifat khusus. Umpamanya, ciri jantan dan dewasa bisa bersifat umum jantan dan bisa bersifat umum dewasa. Nah, referensinya adalah Taher Abdul 2009, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta. Yang kedua adalah Ruri Anna Puspa 2019, Metode Analisis Komponen Makna, diakses pada Selasa 2 November 2021 di https Pusat Bahasa Al-Azhar WordPress. Terima kasih. Mungkin itu video pembelajaran tentang medan makna dan komponen makna yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.